Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kemarin yang sudah ujian matematika, tolong dicek lagi ya, jangan sampai salah atau keliru. Ibu jelaskan sedikit tentang pembahasan kita di matematika. Ibu lihat satu ya, kita mulai dari nomor 1. Bilangan bulat negatif yang benar, berarti yang ditanya yang negatif saja ya. Jadi yang mana yang penulisan negatif yang benar ya, yang negatif. Jadi nomor 1, Ibu rasa tidak ada masalah ya, mudah. Yang nomor 2, lihat garis bilangan ini. Setelah dilihat garis bilangan, bilangan bulat untuk melengkapi huruf A dan B adalah, jadi A ini bilangan berapa, B bilangan berapa gitu ya. Jadi kita lihat dari 0, ini lihat 0-nya ya. 0 di sini berarti kalau 0 di sini adalah bilangan berapa? Seharusnya ini adalah 3 langkah ke kiri berarti yang A ya. Yang A 3 langkah kiri, 1, 2, 3. Yang A ini 3 langkah ke kiri. Kalau yang B ini adalah 1, 2, 3, 4. 4 langkah ke kanan. Jadi apa itu? Kalau 3 langkah ke kiri, yang A ini apa nama bilangannya ke kiri? 4 langkah ke kanan, apa nama bilangannya yang B? Silakan dipilih. Ini mudah, Ibu rasa masih mudah. Nomor 3, Tuti berjalan sejauh 79 meter ke arah selatan. Ke arah selatan berarti ke bawah ya. Lambang bilangan bulat yang benar adalah, nah kalau ke kiri itu dalam garis bilangan negatif. Kalau ke kanan dalam garis bilangan adalah positif. Kali kanan positif, kiri negatif. Kalau ke atas juga positif. Kalau ke bawah berarti negatif ya. Kalau ke bawah di bawah 0 itu kan, kalau ke bawah kan berarti di bawah 0, berarti itu negatif. Ya, berjalan sejauh 79 meter ke arah selatan. Berarti ke arah selatan itu kan ke bawah arahnya ya. Jadi apa lambang bilangannya? Selatan itu arahnya ke bawah ya. Mudah, masih mudah. Nomor 3. 3 titik negatif 3. Isi titik-titik yang benar adalah, jadi di sini ada angka 3 positif, di sini ada angka 3 negatif. Jadi ini lambangnya bagaimana yang benar? Apakah 3 besar, ini besar dari negatif 3, atau 3 kecil dari negatif 3, atau yang C3 sama dengan negatif 3, atau D 3 kecil sama dengan negatif 3 ya. Jadi seperti Ibu ajarkan sebelumnya, kalau tanda seperti ini arah terbukanya adalah ke arah angka yang besar. Kamu pilih saja mana yang besar, angka 3 atau negatif 3. Kesitulah arah terbukanya ya, terbuka kurungnya. 5. Urutan bilangan bulat yang benar adalah, jadi urutannya ini dari yang terkecil. Dari bilangan paling kecil, berarti dari negatif ya, negatif paling kecil. Berarti yang terkecil ini adalah, ini salah jelas A. Ya, 0. Kenapa negatifnya di ujung kan? Berarti harusnya kan dari yang terkecil ya, dari terkecil. Pilih apakah B, C, atau D ya. Hati-hati. Kalau perlu kamu pindahkan dulu ke garis bilangan, baru setelah dipindahkan di garis bilangan, baru kamu apakan? Kamu urutkan ya. Ada di sini garis bilangannya nih. Kalau yang dari kecil itu dari kiri ke kanan urutannya. Yang ini adalah ada tanda seperti ini. Nah, dibacanya seperti apa? Mudah, nomor 6. Kemudian nomor 7. Urutan bilangan bulat negatif yang benar adalah, jadi ya bilangan bulat negatif yang benar, tentu yang A nggak dipilih ya. Yang A ini positif semua. Yang negatif urutannya yang benar bagaimana? Dari yang kecil atau dari yang besar, Bu? Kalau di sini nggak ada keterangan, minta yang dari yang kecil atau yang dari yang besar. Negatif berarti antara B dan dengan C ya. Berarti Ibu tentukan saja bilangan bulat negatifnya, Ibu minta dari bilangan negatif yang paling kecil urutannya. Dari yang paling kecil ya. Nomor 8, lambang bilangan negatif untuk negatif 136. Jadi negatif 136 ini bagaimana penulisannya maksudnya? Seperti ini kan, ini seperti angka seperti ini, bagaimana cara menulis negatif 136. 9. Isilah dengan tanda besar sama dengan atau kurang untuk soal negatif 4, 2. Jadi negatif 4 ini apakah lebih kecil dari 2, apakah lebih besar dari 2, atau sama dengan 2 gitu ya. Jadi berikan bubukan tanda seperti ini. Tanda membandingkan. Seperti Ibu ajarkan sebelumnya juga seperti biasa. Arah terbuka tandanya ke arah angka yang besar. Jadi kamu ini mana yang besar, angkanya ke sanalah menghadapnya nanti. Seandainya 2 yang besar berarti begini nanti jawabannya ya.
Jawabannya terbukanya ke angka 2. Kalau negatif 4 yang besar, terbukanya ke negatif 4. Yang jadi ke arah yang besar ya. 10. Buatlah garis bilangan untuk bilangan dari negatif 4 sampai dengan 3. Jadi nanti kamu bikin garis bilangan seperti ini. Kemudian kamu bikin dari negatif 4 seperti ini, sampai 3 seperti ini nih. Nah, berhenti di 3 nanti. Bisa ya nak ya? Sekarang kita lanjut ke nomor 11. Sebentar. Nomor 11, negatif 36 tambah 14. Nah, ini seperti Ibu jelaskan sebelumnya, Ibu jelaskan berulang kali. Apabila negatif ketemu dengan positif, maka yang menang adalah kurang ya. Yang berlawanan tanda itu selalu dikurang kerjanya. Berarti 36 dikurang 14, berapa hasilnya nanti? Kemudian bandingkan mana yang banyak, negatif atau positif. Kalau yang banyak negatif, maka negatif jawabannya. Kalau yang banyak positif, positif jawabannya ya. Nah, jadi ini kan udah jelas nih. Negatifnya ada 36, positifnya ada 14, berarti banyakkan negatif, berarti jawabannya adalah negatif. Kalau nggak negatif 20, negatif 22. Jadi kamu kurangkan nanti, cara menghitungnya kamu kurangkan. Karena apabila negatif dengan positif bertemu, yang menang adalah kurang ya. Mengerjakannya dengan cara dikurang. Besar kurang kecil. Nomor 12, 5 kurang 3. Garis bilangan yang benar untuk pengurangan di atas adalah, berarti kalau dari sini 5 maju kita 5 langkah harusnya, karena 5 nya positif, maju 5 langkah, kemudian kurang, mundur 3 langkah ya. 5 kurang 3 kan 2, jadi tujuan akhirnya adalah nanti di 2 ya. Jadi kamu pikirkan yang mana yang jawaban benar. Kalau 5 positif berarti maju 5 langkah dari 0, kemudian negatif 3 atau kurang 3 berarti mundur 3 langkah. Kalau kurang berarti mundur 3 langkah ya. Kemudian kita ke nomor 13. Kalimat matematika untuk garis bilangan di atas adalah, dari 0 dia mundur 3 langkah, berarti negatif 3 nih ya. Kemudian apa lagi? Dia di akhirnya 6 dia. Berapa langkah dari sini nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Silahkan kamu cari nanti ya seperti apa. Kalau ini kan artinya mundur berarti negatif. Nah, kalau ke sini berarti maju positif. Nomor 13. 14 ya. Kalimat matematika untuk pengurangan bilangan bulat pada garis bilangan di atas adalah, pengurangan yang ini. Ini adalah negatif 3 pertamanya nih. Karena mundur negatif 2 karena mundur 2 langkah, negatif 2 ya. Negatif 2 dulu pertamanya, kemudian dikurang. Kalau mundur lagi berarti dikurang lagi dong. Dikurang lagi berapa langkah? 1 2 3 dari 2 ya. 1 2 3. Dikurang lagi 3 ya. Dikurang lagi 3. Bukan berarti jawabannya akhirnya adalah negatif 5. Kamu cari yang mana jawabannya adalah negatif 5 dari A, B, C, D, E. Jawaban akhirnya adalah negatif 5 ya. Kurang lagi negatif 3. Ini kan sama dengan apa? Tambah dengan negatif bertemu arti kurang ini ya. Kalau ini negatif, kurang dengan negatif jadi tambah. Silakan dipikirkan. Nomor 15, 258 dikurang negatif 195 dikurang 78 sama dengan, jadi ini lebur. Kurang ketemu negatif jadinya lebur ditambah karena berdekatan sekali. 258 ditambah 195, ini kamu tambahkan dahulu, baru setelah dikurangkan 78. Mudah ya. Nah, nomor 16, 363 kali 219, ini mudah, kamu tinggal kalikan biasa seperti perkalian biasa. Ke bawah 363 kali 219 berapa? Nah, udah dapat hasil, nanti tinggal kamu menghitung. Negatif ketemu positif adalah negatif yang menang ya. Tapi kalau berbeda tanda dia negatif yang menang. Berarti jawabannya adalah negatif nanti. Kalau tidak A, B, silakan hitung. Berapa 363 dikali 216? Kita lanjut ke nomor berikutnya 17. 17 hasil dari besaran, sebentar, mohon maaf. Hasil dari negatif 324 dibagi 9 adalah, ini mudah, tinggal 324 bagi 9 berapa gitu ya. Kamu hitung, gunakan dengan bagi-bagi rumah boleh ya. 324 bagi 9 berapa, sudah dapat hasilnya. Tinggal kamu
Selesaikan operasi hitungnya. Negatif dibagi positif itu hasilnya negatif. Berarti kalau nggak C, D jawabannya itu. Nomor 18. Negatif 20 ditambah negatif 14 sama dengan negatif 14 ditambah negatif 20 sama dengan, oh ini sifat operasi hitung ya, belum diajarkan. Ini namanya pertukaran. 5 kali 4 sama dengan 4 kali 5. Nah, sama tuh. 5 kali 4 20, 4 kali 5 20. Itu contohnya ya. Ini juga nih. Pertukaran itu dalam matematika namanya adalah komutatif ya. Pertukaran tempat. 5 kali 7 sama dengan 7 kali 5. Ini kan pertukaran tempat nih, negatif 20 tambah negatif 14 sama dengan negatif 14 ditambah negatif 20. Sama saja ya. Cuma tukar tempat. Kalau asosiatif itu artinya pengelompokan. Distributif penyebaran ya. Operatif tidak ada. Jadi dalam operasi matematika, operasi matematika ada 3 sifat. Komutatif pertukaran, asosiatif pengelompokan, distributif penyebaran. Ibu belum menjelaskan kemarin Kang masalah ini ya, karena belum ada di buku ya, tapi Ibu jelaskan sedikit seperti itu. Ini namanya pertukaran ini. 19. Soal di bawah ini yang menggunakan sifat asosiatif. Asosiatif itu artinya pengelompokan. Mana yang pengelompokan itu tentu ada kurungnya. Kita cari ada kurungnya ya. Ini dia. B ada, C ada. Kalau ini namanya komutatif pertukaran. Ini komutatif pertukaran. Asosiatif itu ada yang ada kurung. Ini kita B atau C. Nah, kalau yang C ini namanya adalah distributif penyebaran. Karena ada angka yang menyebar. 9 kali 16 tambah 5. Ini 9-nya menyebar nih. 9 kali 16 atau 16 kali 9. 9 kali 5. Jadi 16 kali 9. 5 kali 9 ya. Tambahnya dipindah di luar. Ini ada angka yang menyebar. 2 kali dia. 9-nya muncul 2 kali. Di sini sekali. Di soalnya di sini muncul 2 kali 9-nya. Ini namanya menyebar nih. Menyebar itu artinya distributif. Nah, kalau yang asosiatif seperti ini contohnya ya. Karena Ibu belum menjelaskan, Ibu jelaskan sekarang. Nih, ini dalam kurungnya ada 1, 9, 16 tambah 5. Berarti dalam aturan matematika kita harus menghitung yang di kurung ini dulu. Ya, dihitung di kurung ini dulu. Baru nanti hasil tambah 9. Nah, di sifat asosiatif sama juga. 9 ditambah 16 tambah 5 sama dengan 9 tambah 16 tambah 5. Boleh yang di kurungnya, yang di depan dulu boleh. Itu asosiatif, cuman pindah tempat saja kurungnya ya, tapi hasilnya tetap sama. Pengelompokan, pindah kelompoknya. Tadi kelompoknya di belakang, sekarang pindah ke depan. Ya, nomor 20. Negatif 160 kurang 15 kali 8 bagi 4 sama dengan. Nah, dalam operasi hitung matematika, kita mengenal yang diutamakan dalam operasi hitung campuran adalah kurung. Karena di sini ada kurung, berarti bukan kurung ya. Yang level keduanya yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah kalau tidak kali atau bagi. Boleh kali atau bagi. Yang terakhir baru tambah atau kurang ya. Karena di sini ada kurang, ada kali, ada bagi. Berarti ini yang kita kerjakan. Kalau tidak kali, bagi dulu. Ibu rasa lebih mudah kita mengerjakan bagi dulu ya. 8 bagi 4, 2. Berarti ini sudah habis nih, 2. Tinggal 15 kali 2 berapa? 15 kali 2, 30. Jadi negatif 160 dikurang 30 nantinya ya. Jadi nanti negatif dikurang. Udah punya utang 160 dikurang lagi nanti hasil dari 15 dikali 2 tadi. Sudah jelas ya? Jadi yang bagi kerjakan terlebih dahulu, setelah itu baru kerjakan dengan dikali, baru yang di belakangnya dikurangi dengan hasil perkalian tadi. Nomor 21, 350 tambah 75 bagi negatif 5 dikurang negatif 48 sama dengan, loh kok udah ada jawabannya? Salah ini harusnya, yang kita kerjakan bagi dulu ya. Kita kerjakan bagi dulu berapa 75 dibagi 5. 75 dibagi 5 berapa? Udah dapat 75 dibagi 5, nanti bagi negatif 5, berarti hasilnya negatif ya. 75 dibagi 5 sama dengan 15, berarti negatif 15 ini hasilnya. 350 ditambah negatif 15, artinya tambah ketemu negatif jadi kurang. 350 dikurang 15 artinya ya. Sudah dapat, baru kamu kurang lagi hasil ini tadi, kamu kurang dengan negatif 48, artinya kurang ketemu negatif jadinya lebur menjadi tambah. Artinya ditambah 48. Seperti itu. Bisa ya? 22. Suhu mula-mula dalam kulkas adalah 6 derajat Celcius. Negatif 6 derajat Celcius. Karena listrik padam, suhu dalam kulkas naik 3 derajat Celcius setiap 5 menit.